If this is the first time you come to our channel, kalau ini pertama kali kamu datang di channel kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten seru kita lainnya. Halo sahabat Teta Omega, My Teta Family, ketemu lagi dengan saya di segmen Bisnis, Money, and Manifestasi. Oke, kalau di video sebelumnya kita udah ngomongin tentang yang namanya beberapa hukum-hukum alam yang kita bisa manfaatkan untuk kesuksesan kita. Salah satunya adalah tentang Law of Attraction. Di video ini kita mau ngebahas lebih jauh nih, Law of Attraction itu apa sih? Apa aja sih yang dibahas di sini di Teta Omega TV channel? Cek deskripsi di bawah ini. Oke, gimana ya ngejelasin tentang LOA atau Law of Attraction? Analogi kayak gini deh. Lo orang tahu kan kalau di alam semesta kita ini, walaupun kita nggak ngeliat, sebenarnya banyak medan energi, ya. Makanya kalian bisa main HP, karena ada medan energi elektromagnet, right? Yang kita nggak bisa ngeliat, tetapi kita bisa ngerasain manfaatnya. Analogi paling gampang adalah listrik deh, gitu ya. Listrik ini, lu bisa nggak ngeliat listrik? Kecuali kalau lagi guntur ya, kalau lagi petir, lagi hujan, kita bisa dengan mudah ngeliat listrik. But either way, kita nggak tahu itu ada listrik atau enggak. Tapi yang kita lakukan adalah kita bisa memanfaatkan listrik. Kalau kita tekan tombol, pencet tombol lampu, lampunya nyala kan? Nah, analoginya sama. Ada ruang energi yang tak terkira yang merupakan sumber dari endless possibilities atau sumber dari kekayaan kelimpahan yang tak terbatas. Yang perlu kita lakukan adalah untuk bisa tap in, tune in terhadap sumber energi tersebut dan kita bisa selaras. Mudah yang ngomongnya ya? Iya, ngomong itu lebih mudah daripada melakukan. Karena untuk bisa menyelaraskan diri ini banyak sekali hal-hal yang kita harus lakukan. Karena untuk bisa tap in, banyak juga hal-hal yang kita harus selaraskan di dalam diri kita. Salah satu kunci kita untuk bisa selaras adalah dengan tidak denial atau tidak meragukan keberadaan dari hukum ini. Sekarang sejak kalian tahu bahwa ada yang namanya Law of Attraction, ya, kalian pasti ingin bukti. Gimana sih Law of Attraction itu bekerja? Kapan sih gue bisa ngerasain Law of Attraction? Nah, inti yang paling pertama adalah kita nggak boleh ragu. Sama seperti ketika kita nyalain lampu atau kita nyalain kipas angin. Kita nggak ragu dan mempertanyakan diri kita. Gue layak nggak ya buka lampu? Kalau lampu ini gue yang hidupin, apakah kalau saklar ini gue yang pencet, apakah nanti lampu ngalir apa enggak ya? Atau mungkin hanya temen gue kali yang bisa nyalain lampu atau saklar? Nah, sama persis. Di Law of Attraction, kalau kamu meragukan kemampuan diri kamu, kalau kamu meragukan kelayakan diri kamu untuk menerima apa yang kamu minta, maka hal itu sulit untuk datang di dalam hidup kita. Saya ada beberapa tips untuk kita latihan atau mungkin kamu kepengen buktiin keberadaan dari Law of Attraction itu sendiri. Latihan ini seperti ngelatih otot kita waktu olahraga. Ketika kita mulai berolahraga, kita mulai dari gerakan-gerakan yang sederhana dulu, betul ya? Apalagi kalau kamu bukan tipe orang yang pernah berolahraga sebelumnya. Kalau kamu langsung hajar, buset, besokannya nggak bisa bangun. Patah semua ini, otot-ototnya tegang semua. Tetapi kita melatih otot kita dengan melakukan hal-hal yang simple atau sederhana dulu. Sama dengan exercise ini. So di video ini saya kepengen banget ngajak teman-teman untuk melatih otot atau exercise untuk bisa percaya bahwa Law of Attraction itu ada. Latihan ini bukan cuma suatu latihan yang gue ciptain sendiri, tetapi latihan ini gue dapat dari satu buku bagus, yaitu Itu karangan PEMD. Nanti kita jelaskan di deskripsi ya tentang buku tersebut. Latihan yang pertama adalah mendapatkan kejutan. So, apa yang kita bisa lakukan? Pertama kita percaya dulu ya kalau LOA ini ada dan saya ingin buktikannya ya. Niatkan, tulis di atas lembar kertas ya. Seperti kata-kata seperti ini. Saya meniatkan dalam waktu 48 jam, saya meminta agar diperlihatkan kekuatan Law of Attraction dalam bentuk suatu kejutan yang menyenangkan. Ya, dan saya minta suatu tanda yang jelas, bukan kebetulan. Thank you. Just saying that, just writing that. Lalu setelahnya kita let go ya, dalam 48 jam. Itu latihan yang pertama. Latihan yang kedua adalah menemukan sesuatu atau looking for something. Apa yang muncul di dalam kehidupan kita, itu adalah sebenarnya refleksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Seringkali kita itu nggak punya suatu target yang jelas atau tepat, sehingga kalaupun itu ada dan berseliweran di sekeliling kita tuh nggak nangkep, kita tuh nggak ngelihat, dan kita nggak memperhatikan. Sehingga cuma lewat gitu aja. Nah, soal latihan yang kedua ini untuk mempertajam
sistem retikulasi alam bawah sadar kita fokus pada apa yang kita ingin cari. Apa yang harus kita lakukan? Kamu pilih satu objek yang kamu ingin lihat di sekeliling kamu di dalam hidup kamu. Misalnya, karena kita lagi mulai nih ya, minta sesuatu yang simple. Kalau untuk saya sendiri, saya pernah coba minta diberikan tanda dalam bentuk rainbow. Rainbow itu sesuatu yang nggak gampang kan untuk didapetin. Dan saya ingin tanda, saya bilang, oke, saya meniatkan dalam waktu 48 jam, kalau LOA ini ada, waktu itu saya lagi, yang saya lakukan adalah saya ingin meminta tanda jawaban, ya atau enggak terhadap suatu pertanyaan yang mengganggu saya. Kalau memang ya saya harus jalan terus, saya akan melihat rainbow di dalam waktu 24 jam. Padahal hari itu adalah siang bolong gitu ya. Itu musim panas, jadi artinya bukan musim hujan. Hampir nggak mungkin kan untuk dapat rainbow. Nah, tetapi kita harus ngebuka cakrawala kita. Kita bisa ngelihat rainbow atau pelangi ini di mana-mana. So, yang saya lakukan adalah saya pasrahin, saya udah mengirimkan signal, saya udah niatin, saya udah nulis. Yes, pasrah. Kalau memang saya bisa ngeliat tandanya, berarti itu tanda ya untuk saya. Jadi, I go with my day. Luckily, saya mulai nulis itu di malamnya. Besokannya saya ngeliat, wah nggak hujan nih. Kayaknya nggak mungkin gue bisa dapat rainbow. Ya kan? Kita mikirnya rainbow itu harus hanya dalam keadaan hujan. But, as I go with my days, ternyata ketika saya berjalan, waktu itu saya lagi jalan kaki di satu persimpangan yang ramai banget, tiba-tiba saya melihat seseorang yang pakai baju yang semuanya itu bajunya tuh motifnya rainbow. And I said, this is it, gitu loh. Ini loh jawaban yang gue cari. Jadi law of attraction itu bekerja. Kadang-kadang bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. So kamu mesti terbuka. Kalau kamu minta tandanya rainbow atau pelangi, belum tentu pelangi yang ada di angkasa. Tetapi mungkin kamu tiba-tiba ngeliat gambar pelangi. Tiba-tiba kamu ngeliat warna pelangi karena ada minyak sama air bercampur. Kind like that. So stay tune, tetap terbuka dan membuka wawasan kamu terhadap bagaimana ini bisa terjadi atau terwujud di dalam hidup kamu. Oke guys, selama mencoba menerapkan gimana LOA ini bisa berhasil nggak sih? Beneran ada nggak sih di dalam hidup kita? Komen below ya kalau kamu udah coba, atau kalau kamu merasa ini nggak make sense, boleh banget untuk komen juga. Ini nggak make sense berarti menurut kamu LOA itu ada apa nggak sih? If this video is useful for you, don't forget to share. Jangan lupa juga untuk nge-like and subscribe ya kalau memang dari tadi kamu belum subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten kita seru lainnya. Saya dengan Angelica Ariel Savio, thanks for watching the video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.